Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam Al-Quran itu isinya adalah perihal-perihal tentang kisah-kisah, dan kisah-kisah baik itu dalam Al-Quran berarti memberi perhatian bagi kita agar kita itu membuat cerita yang indah, yang baik, karena cerita-cerita itu akan kita nikmati di akhirat nanti. Apakah cerita-cerita itu sudah kita bikin sebelumnya atau kita masih mau membuat cerita yang lebih baik? Silahkan, karena cerita itu akan tergambarkan, terutama di dalam Al-Quran itu. Bacaan-bacaannya indah sekali. Ada ayat-ayat maksurah, ada berisi doa-doa. Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Quran nanti di akhirat akan memberi syafaat. Al-Quran itu dibaca menjadi syafaat bagi orang yang bacanya. Maka bacalah Al-Quran, hanya membaca saja. Jikapun hafal itu karunia. Orang hafal Al-Quran itu karunia Allah. Jadi kalau bisa membaca Al-Quran, Al-Quran tadi akhirat akan mensyafaati orang itu. Bagaimanakah bentuk syafaat itu? Begini, diceritakan oleh Rasulullah bahwa Al-Quran nanti akan mendatangi orang yang membacanya di dunia. Sampai orang ini didatangi oleh Al-Quran, tidak paham, tidak ngerti kalau itu Al-Quran. Siapa kamu? Kok bagus dan indah sekali wajahmu? Masa lupa? Jawabnya Al-Quran ini. Aku yang menemanimu, dan kamu sering bersama aku. Di kala malam hari engkau membacaku, memelukku, dan menyanjungku. Bahkan kau suatu hari gara-gara bersamaku, aku temani kamu sendiri sampai berlinang air mata. Pada itu siang hari pernah suatu ketika kamu sedang gundah gulana, dan aku sertai pada waktu itu. Kamu kan gak merasa. Siapa kamu ini? Aku adalah Al-Quran. Kemudian orang yang baca Al-Quran itu dituntun, kemana ibu dan bapakmu? Ada itu. Akhirnya ditemukanlah oleh malaikat Al-Quran bersama orang tua kita yang baca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu memberi perhiasan. Mana tanganmu? Diberi gelang yang indah, diberi kalung yang indah, bahkan kepalanya diberi mahkota. Diberi mahkota. Ini apa semua ini? Loh, ini dari anakmu. Anakku yang mana? Itu yang biasa membaca Al-Quran itu. Itu kan berkat kamu mendidiknya, mengajikan, mengirimkan ke tempat pengajian, memondokkan anakmu, sehingga dia baca Al-Qurannya baik. Aku adalah Al-Quran yang dibaca dia itu setiap hari dikala dia masih di dunia. Dan perhiasan semua ini yang sudah kamu terima dan mahkota yang aku berikan kepadamu adalah kiriman dari anak-anakmu itu. Begitu indahnya cerita Rasulullah menceritakan syafaat Al-Quran. Makanya ajarilah anak-anak kita membaca Al-Quran dengan baik. Begitu indah yang kita baca, maka Al-Quran akan menjadi teman yang indah juga di akhirat. Ya, kalau sekarang membacanya kurang baik, walau alam, itu adalah gambaran, karena satu huruf Al-Quran itu ada pahalanya sama dengan yang satu kalimat, yakni 10 kebaikan setiap satu huruf. Sedangkan Al-Quran itu setiap huruf itu dijaga malaikat 10 malaikat.
berapa huruf Al-Quran itu dan berapa yang kita baca tiap hari, itu menjadi malaikat dan memintakan maaf kepada orang yang bacanya. Maka beruntunglah orang yang bisa baca Al-Quran. Kalau belum bisa bagaimana? Belajar. Jangan malu-malu belajar Al-Quran. Karena apa? Baca saja. Mengerti kok Allah itu kalau kita baca Al-Qurannya belum bisa baik, tapi kan bisa baca, mau baca. Kemauan membaca inilah dan berguru Al-Quran, ini kemuliaan bagi kita semua. Maka waktu dan umur yang masih ada tersisakan, kita belajar Al-Quran. Karena rugi sekali kalau sampean bisa baca Al-Quran apalagi terus nggak baca Al-Quran, rugi sampean. Bisa baca nggak mau baca, yang belum bisa baca ingin bisa, apalagi bisa baca mengajarkan Al-Quran, lebih-lebih mengamalkannya dengan kemampuan. Karena Rasulullah mengatakan, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Seukuran apa? Silakan, mampu kita bertakwa kepada Allah. Termasuk mencintai Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah tanda takwa itu kepada Allah, dan itu adalah nilai imanmu, menjadi rukun yang diharapkan oleh Allah, mempunyai rukun iman yang benar dengan mencintai Al-Quran. Demikian, selamat membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita sekeluarga diberi syafaat oleh Al-Quran di akhirat nanti dan menjadi ahlul Quran, baik di dunia maupun di akhirat, tersinari oleh Al-Quran itu, kitab yang kita cintai, kitab yang kita imani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.